Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang kronologis peristiwa proklamasi. Di sini ada 3 sub pokok yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama peristiwa Rengas Dengklok. Terus yang kedua menyusun naskah proklamasi, dan yang ketiga proklamasi kemerdekaan. Kita langsung saja yang pertama, sub pokok yang pertama, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar berita Jepang bertekuk lutut kepada sekutu, golongan muda mulai mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru. Mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya, kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Hal tersebut membuat mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah pada saat proklamasi. Tetapi golongan muda seperti Sukarni dan Tan Malaka menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepat-cepatnya. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Alasan mereka adalah Indonesia dalam keadaan kekuasaan, yaitu vakum. Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI, namun golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut. Mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang dan mereka lebih menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia, bukan pemberian dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok merupakan nama desa yang berada di daerah Kerawang, Jawa Barat. Rengas Dengklok merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan tempat yang digunakan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan suatu peristiwa penting yang berpengaruh pada proses kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan sebutan untuk peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang merupakan golongan tua oleh golongan muda, berasal dari perkumpulan Menteng 31 yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Aidit, dan Charles Saleh. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 03.00 WIB. Penculikan yang dimaksud di sini adalah membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Kerawang, untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang untuk menggagalkan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ini juga mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran golongan muda akan pengaruh Jepang pada pelaksanaan proklamasi. Hal ini karena Soekarno dan Muhammad Hatta dan tokoh golongan tua lainnya menginginkan agar pelaksanaan proklamasi dilakukan melalui PPKI. Ini bertentangan dengan golongan muda yang berkeinginan agar pelaksanaan proklamasi dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, para golongan muda khawatir dengan keterlibatan Jepang pada kemerdekaan Indonesia akan menimbulkan anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, tetapi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang.
Sebelum melakukan penculikan, golongan muda mengadakan perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur yang berada di Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, yang memutuskan agar pelaksanaan kemerdekaan tidak memiliki hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan rapat golongan muda ini kemudian disampaikan kepada Soekarno pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, tetapi ditolak oleh Soekarno yang mengemban tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 22.30 malam, utusan golongan muda yang terdiri dari Wikana, Darwis telah menghadap Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Wikana pun menyampaikan tuntutan agar Bung Karno segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada besok hari, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno pun menolak tuntutan itu dan lebih menginginkan bertemu dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI lainnya. Karena Bung Karno menginginkan kemerdekaan Indonesia harus dicapai tanpa pertumpahan darah. Mendengar penolakan Bung Karno itu, maka Wikana pun mengancam bahwa pada esok hari akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat dan pembunuhan secara besar-besaran. Hal tersebut pun membuat suasana menjadi tegang antara Bung Karno dan pemuda, yang disaksikan langsung oleh Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Buntara, dan Mr. Iwakusuma Sumantri. Di tengah suasana pro dan kontra, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Maksud dan tujuan para pemuda membawa kedua pimpinan tersebut adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya serta menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Sementara itu, di Jakarta terjadi dialog antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana. Setelah terjadi dialog dan ditemui kata sepakat agar proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta dan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Golongan muda kemudian mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok dalam rangka menjemput kembali Bung Karno dan Bung Hatta. Hal tersebut berjalan mulus lantaran Ahmad Subarjo memberi jaminan pada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Kudanko Sobeno, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, mau melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan kelengkapan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dan sekitar pukul 23.00, rombongan tiba di rumah kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menurunkan Ibu Fasmawati, istri Bung Karno, yang kala itu ikut dibawa ke Rengas Dengklok. Dan pada malam itu juga sekitar pukul 02.00 pagi, Bung Karno memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Rapat itu terutama membahas tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu penyusunan naskah proklamasi. Proses penyusunan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada pukul 2 hingga 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana teks dari proklamasi kemerdekaan ini dilakukan penulisan di ruang makan dan kediaman seorang keturunan Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang dimana pada ruangan tersebut ada I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Pada pembuatan secara konsep dari isi teks proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Soekarno seorang diri. Kemudian
Pada ruangan depan terdapat BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Soediro. Pada teks proklamasi terdapat nama I.A. Soekarno dan Dr. Landus Muhammad Hatta, yang dimana menggunakan atas nama bangsa Indonesia. Hal tersebut adalah sebuah ide yang diberikan oleh Soekarno sendiri. Kemudian, pada pengetikan terhadap teks proklamasi kemerdekaan itu sendiri dilakukan oleh Sayuti Melik. Pembacaan teks naskah proklamasi oleh I.L. Soekarno untuk pertama kalinya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, hari di mana diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, pukul 11.30 waktu Nippon, sebutan untuk negara Jepang pada saat itu. Waktu Nippon adalah merupakan patokan zona waktu yang dipakai pada zaman pemerintahan pendudukan militer Jepang kala itu. Namun perlu diketahui pula bahwa pada saat teks naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, waktu itu tidak ada yang merekam suara ataupun video, yang ada hanyalah dokumentasi foto. Suara asli dari I.A. Soekarno saat membacakan teks proklamasi yang sering kita dengar saat ini adalah bukan suara yang direkam pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi adalah suara asli Soekarno yang direkam pada tanggal 1951 di Stadion Republik Indonesia (RRI), yang sekarang bertempat di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dokumentasi berupa suara asli hasil rekaman atas pembacaan teks naskah proklamasi oleh Bung Karno ini dapat terwujudkan adalah berkat prakarsa dari salah satu pendiri RI, Jusuf Pronidipuro. Pokok yang ketiga yang terakhir, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Landus Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan direncananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di lapangan Ikada yang sekarang menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pemilihan rumah Bung Karno sebagai lokasi pelaksanaan proklamasi pada akhirnya merupakan tindakan keamanan, karena lokasi lapangan Ikada sudah banyak diketahui oleh tentara-tentara Jepang yang telah bersiaga untuk berjaga-jaga, sehingga untuk menghindari kericuan antara masyarakat Indonesia dengan pihak tentara Jepang saat pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih sudah dikibarkan oleh para pejuang di Rengas Dengklok sejak tanggal 16 Agustus 1945 sebagai bentuk persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1008, berbagai pergerakan nasional lahir demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kejadian-kejadian yang tak terbayangkan sebelumnya kemudian terjadi dan membuat Indonesia bisa menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Inilah yang dinamakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lantas bagaimana sejarah kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Berikut urutan peristiwanya. Pada tanggal 5 Agustus 1945, I.A. Soekarno dan Muhammad Hatta Regimen Wediukoningrat ke Saigon menemui PM Kaiso membahas kemerdekaan RI. Berikutnya pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang Hiroshima dibom oleh sekutu. Pada tanggal 10 Agustus 1945, permintaan damai dari Jepang ditolak sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Regimen bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Yang berikut pada tanggal 14 Agustus 1945, I.A. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Wediodiningrat kembali dari Dalat. Yang berikut pada tanggal 15 Agustus 1945,
Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita kekalahan yang disembunyikan itu tersiar melalui radio Domei, golongan muda yang mendengar pidato Hirohito dari radio Domei adalah Sultan Sair. Penyalaan Jepang dilakukan di atas kapal Missouri yang sedang berlabuh di Tokyo. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang berikutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar luas berita proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI yang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI yang kedua. Pada tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI yang ketiga. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terlaksanakan dengan tertib dan aman. Bentrokan-bentrokan berdarah yang dikhawatirkan oleh semua pihak tidak pernah terjadi. Pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan sangat hati-hati untuk mengurangi jatuh korban sia-sia. Kini tidak lahir lagi negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka lepas dari penjajahan. Kepada bangsa lain, kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggu-gugat, tidak dihalang-halangi. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu. Demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat tersebut merupakan pertanyaan, sedangkan kalimat kedua merupakan amanat seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut, yaitu bahwa hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat dalam naskah proklamasi tersebut sangat singkat, hanya terdiri atas 2 kalimat atau alinea, namun amat jelas, mengingat pembuatannya dilakukan dalam suasana eksplosif dan harus segera selesai secara cepat pula. Hal ini justru menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran pada pembuatannya pada waktu itu. Baik, presentasinya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.